Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik. Kemenangan Pilkada 2017 di Jakarta itu kan tidak terlepas dari bagaimana kiprah teman-teman FPI, alumni 212, dan tentu saja HRS. Sampai saat ini misalnya teman-teman HRS termasuk ex-FPI itu belum menyatakan talak 3 terhadap Pak Anies Baswedan. Bahkan sangat mungkin sebenarnya kelompok-kelompok teman-teman FPI itu juga afiliasi politiknya ke sana karena Pak Anies dianggap mewakili suasana batin kelompok-kelompok Islam. Yang kedua, sangat mungkin juga misalnya afiliasi politiknya terhadap Pak Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat dalam pemilu 2019, memang yang Ijtima Ulama itu penggagasnya adalah teman-teman FPI ya, yang juga tergabung dalam 212. Sekalipun misalnya ditinggalkan secara politik, ya, Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, pernah disebut ada penumpang gelap misalnya yang ingin memecah belah gara-gara pemilu yang faksionalisasinya cukup ekstrim, tapi sampai saat ini kita semua belum pernah mendengar statement dari teman-teman ex-FPI itu bagaimana sikap politiknya terhadap Pak Prabowo Subianto. Di situ kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilihat ke depan untuk kepentingan 2024 yang akan datang. Yang ketiga tentu saja saya membaca, tentu saja HRS dan teman-teman ex-FPI itu akan menentukan sikap politik dan dukungannya terhadap siapapun nantinya yang akan diusung oleh kubu pemerintah, yang akan diusung oleh Jokowi, yang akan diusung oleh PDIP. Itu pastinya akan dilawan oleh teman-teman ex-FPI ataupun HRS ya. 3 kemungkinan ini yang saya kira paling mungkin untuk bisa dibaca kemana kira-kira arah politik Rizik Syihab di 2024. Tentu menuju jalan panjang di 2024 ya. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa mestinya teman-teman, para ulama, para ustadz, para tokoh agama, hati-hati dalam memilih dukungan politik. Cukup sudah di 2019 menjadi pengalaman penting ketika jagoannya kalah, kemudian bergabung dengan koalisi pemerintah, kemudian dianggap sebagai penumpang gelap. Makanya disitulah Pak Ustadz Aziz, saya dalam berbagai kesempatan sangat sayang di mana para ulama, para habaib, para ustadz-ustadz itu mengorbankan segala-galanya, mobilisasi dukungan, membangun framing isu tentang pentingnya seorang pemimpin yang dekat dengan kelompok-kelompok kamar tertutup, tapi pada saat yang bersamaan mereka ditinggalkan begitu saja, bahkan dianggap sebagai kelompok dan penunggang gelap. Itu yang saya sebut bahwa berhati-hatilah sebenarnya dalam memberikan dukungan politik partisan bagi tokoh agama dan tokoh ulama, karena tokoh ulama dan tokoh ulama ini apapun omongannya pasti itu akan diikuti secara taat. Apa yang disebut dengan sami'na wa ta'na itu kan ketaatan secara robotik. Apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, para habaib, oleh para pengikutnya, itu tanpa ada kritik apapun dia akan mengikuti secara pasti. Inilah yang saya kira kemudian melihat secara utuh. Ketika teman-teman seperti habaib, para ulama itu berjuang di ruang suci, kemudian coba untuk dikonversi dalam kepentingan politik, itu kan 2 ranah yang berbeda. Amar ma'ruf bagi teman-teman ulama itu adalah bagaimana memperjuangkan penegakan keadilan lillahi ta'ala tanpa pamrih apapun. Tapi bagi partai politik, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berbuah manis, mendapatkan kekuasaan politik, mendapatkan jabatan politik strategis, dan mendapatkan kekuasaan. 2 hal yang berbeda. Itulah yang saya sering mengatakan bahwa saya cukup miris gitu ketika begitu banyak para ulama, para ustadz kita terjun dalam politik dan tidak mendapatkan apa. Inilah yang saya kira bahwa dalam menentukan politik ketika terjun di dalamnya, ya mikirnya untung dan rugi, bukan lagi bicara bagaimana misalnya memperjuangkan keadilan-keadilan yang sifatnya melangit, sifat-sifatnya surga, itu yang belum tentu akan diperjuangkan oleh partai politik. Karena partai politik kalau sudah mendapat kekuasaan, mendapatkan kursi empuk, bagaimana nikmatnya berkuasa, pasti akan dilupakan itu para politik. Ini yang saya kira bahwa jangan sampai sudah mengorbankan segala-galanya, tapi kemudian dilupakan dan tidak dapat memperjuangkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dengan kata lain, Anda melihat lebih baik menarik diri saja bagi kelompok HRS dan lain-lain ini dalam politik menuju 2024, tidak lagi terlibat politik partisan, atau memang sebaiknya juga dengan basis dukungan yang ada, ini tetap bisa kemudian memberikan dukungan secara langsung terhadap tokoh-tokoh politik nanti? Ya, kalau melihat kecenderungan politiknya bagi saya, ketika dukungan teman-teman HRS dan ex-FPI itu dalam pemilu 2019 ditinggalkan oleh jagoan yang diusung, saya kira memang ini menjadi evaluasi penting. Bahwa dalam politik, logika partai, logika ormas, logika ulama dan para kiai itu berbeda, Ren. Maka disitulah saya kira bahwa belum tentu ketika mendukung salah satu kandidat menang, nilai-nilai amar ma'ruf yang mau diperjuangkan oleh teman-teman ex-FPI itu bisa diperjuangkan. Nggak ada cerita itu. Nggak ada hitam di atas putih yang kemudian mengharuskan jagoan yang diusung memperjuangkan apa-apa yang sudah disepakati di awal. Makanya saya bilang, sebaiknya memang karena mengacu pada kasus-kasus pemilu yang sudah ada,
sepertinya kok seperti teman-teman FPI kembali menjadi sebuah gerakan civil society gitu ya, di mana ada kemungkaran dia di situ teriakan siapapun orangnya, entah orang yang pernah didukung, entah orang yang tidak pernah didukung, kalau salah secara memimpin ya teriakan secara lantang. Disitulah sebenarnya kekuatan kelompok-kelompok ulama, kelompok-kelompok habaib, kelompok Islam sebagai gerakan civil society. Jangan pilih kasih. Jadi siapapun kalau salah ya semprit. Makanya kalaupun toh Pak Anies misalnya dianggap variabel penting sebagai orang yang didukung dalam Pilkada Jakarta, kalau salah kebijakan politiknya kritis juga mestinya teman-teman ex FPI dan para pengikut HRS itu. Kan di situ sebenarnya esensi dari sebagai sebuah gerakan moral. Dan yang paling penting sebenarnya Reinhard, bahwa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tidak harus diterjemahkan mendukung salah satu kandidat capres ya. Tidak harus mendukung salah satu jagoan dalam pemilu. Bisa saja misalnya menjadi sebuah gerakan moral politik, gerakan sosial dan kebudayaan, bikin sekolah, bikin pesantren gitu ya, bikin rumah sakit. Dan itu saja menurut saya adalah butuh kerja yang cukup serius, bagaimana pemberdayaan rakyat butuh sentuhan-sentuhan yang nyata tanpa harus berkelahi dan berdarah-darah mendukung salah satu kemenangan di pemilu. Itu jauh menurut saya lebih mulia dan lebih disambut oleh rakyat. Karena kalau melihat kecenderungan para politisi itu, kalau sudah menang, kalau sudah mendapatkan apa yang sudah didapat, para pendukungnya itu seringkali ditinggalkan. Macam orang mendorong mobil mogok. Mereka lari kencang, mendapatkan segala sesuatu, tapi para pendukungnya ditinggalkan. Menurut Anda, apakah di 2024 pengaruh dari Pak Rizik Sihab ini masih cukup besar untuk menggerakkan massa mendukung salah satu calon misalnya seperti yang dilakukan di tahun 2019? Atau setelah dinamika beberapa tahun terakhir ini, pengaruh itu tidak sebesar tahun 2019 yang lalu? Saya membaca dua konteks ya. Pertama tentu teman-teman ex-FPI, pendukung HRS seperti Pak Ustadz Aziz ini saat ini sedang mengonsolidasi kelompok-kelompok dan kekuatan politik yang selama ini tentu saja tercerai-berai ya, dalam tanda kutip, setelah FPI itu dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Karena tidak mudah melakukan recovery politik semacam itu, menyolidkan kembali barisan politik dalam waktu yang cukup dekat, Reinhard. Itu saja sudah menjadi PR yang cukup luar biasa ya, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua tentu saja, kalau momentum politiknya dapat, kira-kira begitu, di mana kelompok-kelompok Islam ini kemudian mendapatkan isu, framing, dan seterusnya, saya kira akan semakin menguat. Tapi kok rasa-rasanya melihat setelah HRS itu bebas, tidak ada sambutan yang cukup meriah dari publik, tidak ada sambutan dari para elit-elit negara ini, termasuk orang-orang yang dulu pernah didukung, entah itu di Pilkada di Pilpres, kok rasa-rasanya aura politik HRS itu secara perlahan sudah menurun secara signifikan. Jadi ini adalah satu pertaruhan sebenarnya, dan mungkin message-nya adalah untuk urusan politik elektoral, mungkin orang sudah tidak lagi dalam tanda kutip menganggap HRS itu sebagai magnet politik yang penting dan layak diperhitungkan. Tapi untuk urusan-urusan keagamaan, sebagai pendakwah, sebagai da'i, sebagai sebuah moral force, gerakan civil society, mungkin tetap diperhitungkan. Misalnya melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok miskin, yang selama ini misalnya mereka tidak bisa sekolah, kemudian bisa dibikin sekolah, mereka yang tidak punya usaha untuk melakukan usaha-usaha mikro kecil seperti UMKM kemudian dibantu. Kalau itu yang dilakukan, saya kira akan mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa. Karena ketika terlibat dalam urusan politik partisan, Reinhard dan Pak Ustadz Aziz, ini cukup beresiko. Bukan hanya terjadi dan terlibat pro dan kontra, pasti akan terjadi caci maki dan cibir-mencibir. Karena politik itu tidak bisa hanya bicara di ruang-ruang yang suci, tapi dia meniscayakan satu kompetisi yang cukup ekstrim, di mana orang saling menegasi, orang diperlakukan sama, tidak peduli dia tukang becak, dia tidak peduli adalah petani, dia tidak peduli ustadz, dia tidak peduli habaib. Kalau sudah tidak sesuai dengan selera politiknya, maka akan dicaci maki. Itulah politik. Tidak kenal akhlak dan tidak kenal etika. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ketika para ustadz, para ulama, para kiai terjun dalam dunia politik praktis, terlibat dukung-mendukung, nah disitulah sebenarnya akan terjadi kebrutalan secara politik. Karena semua orang diperlakukan yang sama. Ustadz pun juga akan diperlakukan sama, tidak ada sungkan-sungkannya. Di mana para ustadz, para ulama, dan para kiai ini oleh para jamaahnya dia tentu dianggap sebagai sosok yang cukup mulia dan cukup dihormati. Tapi sekali lagi, kalau sudah tidak sesuai dengan selera politik orang yang kontra, tentu akan juga dicaci maki dan dikritisi habis-habis. Dan itu yang terjadi. Itulah yang saya sebut dalam berbagai kesempatan seperti kemarin saya sampaikan gitu ya. Saya membayangkan ketika HRS itu kemarin punya kasus hukum, kemudian lolos dan bebas secara bersyarat, orang-orang yang dulu mendapatkan berkah dan manfaat dari HRS itu menyambut secara gegap gempita, merangkul gitu ya, kemudian menyatakan selamat datang menghirup udara
segar kembali. Tapi kan itu tidak ada, Reinhard. Itu yang saya sebut jangan-jangan memang secara perlahan untuk urusan politik praktis HRS ini sudah mulai ditinggalkan, bahkan oleh orang yang dulu pernah mendapatkan manisnya sebuah pergerakan yang didukung oleh teman-teman SPI ya, oleh teman-teman HRS. Itulah yang sebenarnya menjadi mau'idah hasanah gitu ya. Ada lesson learn-nya bahwa ya dalam banyak hal kalau mau disebut dukungan politik yang diberikan oleh teman-teman ex-FPI dalam hal ini bagi mereka yang sudah mendapatkan keuntungan politik elektoral ya ditinggalkan dan bahkan dilupakan gitu ya saat ini. Ini yang saya kira menjadi evaluasi penting. Makanya kalau ikut politik di 2024 saya khawatir kejadiannya akan sama. Teman-teman ex-FPI ini hanya akan menjadi alat politik, hanya akan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu menuju tangga kekuasaan. Setelah itu ya bubar jalan dan dilupakan dan dia anggap sebagai penunggang gelap. Itu kan nggak lucu dan menyedihkan tentu saja dalam konteks itu. Apa yang membuat para elit-elit tokoh-tokoh politik ini yang dulu mendekat atau dekat dengan Pak Rizik Sihab ini kemudian sekarang meninggalkan begitu ya, seolah-olah ingin melepaskan citra berdekatan dengan kelompok 212 dan lain sebagainya. Apa yang membuat itu terjadi sebetulnya, Bang? Apakah tidak lagi menguntungkan dalam konteks politik situasi isu di 2024, tidak lagi seperti di tahun 2019 atau bagaimana? Ya itulah yang justru menjadi tanda tanya yang harus dievaluasi oleh Ustadz Aziz dan kawan-kawan. Kenapa orang-orang yang selama ini didukung, mendapat keuntungan ketika didukung oleh ex-FPI dan HRS itu, justru saat ini takut terkesan gitu ya, tidak mau merasa menjadi bagian dari HRS itu, terkesan menjauh, terkesan alergi gitu ya. Itu yang saya lihat bahwa ketika ada kebebasan itu, tidak ada sambut dari mereka yang kemudian mendapat keuntungan secara politik. Saya menduga kelompok-kelompok politisi, orang-orang yang dulu pernah beririsan, bermesraan bersama, mereka takut dianggap sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya, perjuangan dakwahnya itu bukan hanya gagal, tapi dianggap bertentangan dengan NKRI, dengan Pancasila dan negara. Politik stigmatik itulah yang sebenarnya ingin dihindari oleh para elit. Tentu saja yang punya kepentingan untuk politik elektoral 2024. Maka tidak mengherankan ketika HRS kemudian kemarin bebas, tak ada satupun tuh dari mereka seperti kasus 2017 dan 2019 menunjukkan kemesraan, kebersamaan gitu. Sanjung puji terjadi di mana-mana terhadap HRS. Kemarin setelah bebasnya Haris tak ada satupun dari mereka itu, Reinhard. Saya khawatir kalau toh ada yang mendekati HRS, ex-FPI ini jelang pemilu dan itu pasti ingin memperalat ex-FPI, HRS untuk kepentingan politik elektoral mereka. Tapi ketika FPI dan para alumninya yang sudah dibubarkan ini terjadi kesusahan, tak ada satupun dari mereka itu yang mau merangkul, apalagi mau menjadi kawan. Kan itu yang saya kira menjadi evaluasi penting dari sebuah gerakan politik moral, politik keagamaan yang saat ini sedang dipertaruhkan betul oleh ex-FPI dan HRS serta para pendukungnya itu. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu. Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah. Ada pejabat begitu. Ada. Kau salah. Kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan. Pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu. Pilih wali kotamu. Pilih gubernurmu. Pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.